Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Kali ini kita membahas cara membaca hasil laboratorium untuk kimia klinik. Nah, kali ini kita dihadapkan sebuah kasus yang mana ini adalah Tuan Anang Lab. Ini periksa laboratorium dengan hasil sebagai berikut. Yang mana hasil ini merupakan sebuah kasus estimasi saja. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang pemeriksaan. Oke ya. Nah, kebetulan yang diperiksa di sini ada banyak parameternya dan di situ ada nomor, parameter, kemudian metode, hasil dan nilai rujukan. Apapun terkait dengan hasil yang akan berupa angkanya itu, maka kita harus membandingkannya dengan nilai rujukan. Yang mana nilai rujukan adalah nilai untuk membedakan sehat atau sakit, bukan normal atau tidak normal. Oke ya, pertama kita lihat dulu di nomor 1. Nah, nomor 1 itu blood glucose fasting atau BSF. Ini adalah gula darah puasa ya, gula darah puasa, metodenya ada. Kemudian hasilnya itu 206 mg per dl. Jadi kita bandingkan dengan nilai rujukan, ternyata meleset ya, lebih tinggi dibandingkan nilai rujukan, dia lebih tinggi. Artinya ini adalah gula darahnya tinggi dan juga gula darah 2 jam PP, postprandial juga tinggi 230. Nah, dapat dikatakan orang ini adalah kemungkinan diabetes mellitus dan memang diabetes mellitus karena gula darahnya tinggi. Nah, mengenai tipenya, tipe 1 atau tipe 2 nanti bisa dibedakan berdasarkan nanti pemeriksaan lanjutan, misalnya C-peptida. Oke, jadi di sini kesimpulan pertama hasil pembacaan lab ini adalah pertama diabetes mellitus. Yang kedua, blood ureanya ini 120 ya, 3 mg per dl. Ini kadar ureanya, kemudian kreatininnya 7,6. Nah, kita lihat bandingkan dengan nilai rujukan, ternyata hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rujukan. Berarti kemungkinan si pasien ini adalah mengalami gagal ginjal atau kerusakan dari ginjal. Nah, diabetes mellitus dengan mengalami kerusakan pada nefron ya, dia kan ini nefropati diabetik. Oke ya, jadi 2 kesimpulan. Sementara asam urat juga mengalami peningkatan 8,1 yang mana juga keluar dari nilai rujukan. Nah, di sini pasiennya dapat dikatakan hiperurikemia. Jadi hiperurikemia ini mungkin ya disebabkan karena gagal ginjal. Karena pada kondisi gagal ginjal asam urat juga tertahan ekskresinya melalui ginjal sehingga meningkat di dalam darah. Lanjut lagi kita ke alkali fosfatase tidak ada, aminotransferase ya di sini. Aspartat transaminase dengan alanin transaminase. Jadi di sini ada AST, ada ALT. Nah, keduanya ini adalah menggambarkan fungsi hati atau melihat dari gangguan pada hepar. Nah, kebetulan ini hasilnya tinggi ya, 221 AST-nya, ALT-nya 400. Nah, cara membaca keduanya ini adalah apabila ALT, GPT ya kan, itu lebih tinggi dibandingkan AST, berarti ini adalah kerusakan hatinya pada kasus akut. Nah, sementara apabila dibalik AST atau GOT itu lebih tinggi daripada ALT, itu adalah kasus yang sudah kronis. Mengapa demikian? Karena seperti ini teman-teman, ALT ini dia berada di sitoplasma sel hepatosit. Jadi bila begitu gangguan dia lebih dahulu keluar ketimbang AST yang ada di mitokondria. Jadi kalau mitokondrianya sampai terganggu ketika mitokondria maka lepaslah lebih banyak AST. Ya kan, jadi lebih berat
atau prosesnya lama mengalami jejas pada sel hepar. Oke ya, kemudian kita lewat tadi berarti ini pasiennya dengan mengalami gangguan pada hepar atau kata lain adalah hepatitis atau radang hepar. Kemudian kita periksa di sini adalah total protein lagi ya, di sini parameternya yaitu 3,0 gram per dl. Ini juga di bawah dari nilai rujukan ya, nilai rujukan ini lebih rendah. Artinya hipoalbuminemia. Kasus hipoalbuminemia ini ditemukan pada kasus sindrom nefrotik bisa, tapi kasusnya ini karena si pasiennya ini mengalami gagal ginjal, mungkin terbuang melalui ginjal, atau juga sintesis oleh hepar yang terganggu tadi menurun. Jadi kausanya ada dua. Jadi kalau misalnya hepar mengalami gangguan, maka ginjal juga mengalami gangguan. Begitu juga kesebaliknya. Nah, di sini kemungkinan kadar albumin yang rendah ini disebabkan dua kausa. Kausa pertama karena rusaknya ginjal atau gangguan pada ginjal sehingga albumin ditemukan dalam urin atau albuminuria sehingga hipoalbumin. Yang kedua, sintesis oleh hepar juga menurun. Oke ya, kita pindah ke bilirubin total. Nah, bilirubin total ini memperkuat kerusakan pada hepar, memberitahu kerusakan pada hepar. Jadi maksudnya di sini ada kenaikan AST ALT itu karena non-ikterik, murni naik 2 enzim itu tapi badannya tidak kuning. Nah, pada kondisi di mana ikterus atau jaundice, bilirubin total itu ini 8,0 ya, bilirubin direct 2,0, indirect 6,0. Jadi kalau sudah di atas 4 itu sudah terlihat kuning. Apalagi ini 8 ya, jadi terlihat sekali nyata kuning pada sklera mata mungkin atau pada kuku atau pada telapak tangan. Jadi di sini pasiennya dengan hiperbilirubinemia, ya kan? Sehingga kalau kita bisa melihat di sini ini adalah hepatitis dengan ikterus. Mungkin saja diperlukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa adanya seromarker misalnya hepatitis B, hepatitis C ya, atau hepatitis A. Oke ya, jadi di sini sudah kita sebagai simpulannya dia mengalami kerusakan hati atau hepatitis dengan jaundice. Nah, kita lewati lagi di sini masuk ke kolesterol, trigliserida. Kolesterol 250, trigliserida 200. Nah, di sini kita bisa melihat trigliserida masih dalam batas normal, ya kan, masuk dalam nilai rujukan, artinya dia tidak masalah. Sementara kolesterol 250. Nah, kolesterol dengan 250 ini dikatakan adalah hiperkolesteremia. Jadi kolesterol meningkat di dalam darah. Nah, meningkatnya kolesterol dalam darah ini kemungkinan karena orang dengan diabetes mellitus itu mengalami dislipidemia atau hiperlipidemia. Karena penggunaan glukosa sebagai sumber energi satu-satunya tergantikan, tidak bisa digunakan, sehingga tubuh melakukan alternatif melakukan lipolisis. Jadi pemecahan dari lipid, misalnya di sini adalah kolesterol. Nah, lipid tadi dipecah menjadi sumber energi. Akibatnya terjadi dislipidemia. Nanti kita bisa melihat mungkin akan dihasilkan turunan-turunannya berupa benda-benda keton. Oke ya, lanjut kita masuk ke laktat dehidrogenase 580 U per L, CKMB 110. Nah, kalau kita melihat nilai rujukannya di sini CKMB itu lebih dari normal, kemudian LDH juga lebih normal. Ini kedua enzim ini menggambarkan ke arah fungsi hepar. Jadi fungsi hepar itu digambarkan dengan AST, kemudian LDH dan CKMB atau kreatin kinase juga CKNA. Jadi inilah ke arah fungsi hati. Jadi bila ketiga-tiganya, tadi kan AST meningkat, LDH meningkat, kemudian CKMB meningkat, maka ini menggambarkan lebih kuat ke arah ke jantung ya. Mungkin saja pasiennya ini angina pectoris atau IMA, ya kan, infark miokard.
Nah, jadi pasiennya ini kompleks ya kena penyakit. Kalau kita bisa melihat di sini, diabetes dengan gagal ginjal, ya kan? Kemudian mengalami hepatitis, ikterus, dan pasiennya ini mengalami gangguan pada jantung. Mungkin saja dia IMA. Mungkin atau juga mungkin ini IMA bisa juga karena akibat aterosklerosis, akibat kolesterol yang tinggi. Walaupun di sini tidak diperiksakan fraksi dari anunya apa namanya lipoproteinnya HDL LDL. Seandainya diperiksakan mungkin akan terlihat tadi mungkin HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi. Nah, ini penyebab aterosklerosis kan HDL rendah, LDL tinggi. Oke ya, jadi sih seperti itu. Jadi untuk membaca hasil lab pada malam ini sudah selesai ya. Oke, semoga bermanfaat dan pastinya teman-teman dengan kita lebih banyak memahami teori-teori klinis, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi dalam hal endokrin, kemudian jantung. Jadi kita bisa melihat di sini apa namanya perkiraan penyakit yang diderita oleh seseorang oleh pasien ya. Sehingga dengan melihat angka-angka ini kita bisa melihat simpulan sementara, oh ini penyakitnya, oh ini penyakitnya. Ya, jadi apabila teman-teman ATLM ini ditanya dengan apa namanya pasien, setidaknya bisa menjelaskan secara ringkas saja, secara umum, oh ini tinggi, ini rendah, berarti arahnya ke jantung, arahnya ke ginjal, arahnya ke hepar, ya kan, arahnya ke diabetes, ya kan, gula misalnya. Oke ya, seperti itu ya. Dan lagi pastinya lagi ini akan menjadi sebuah keterampilan tersendiri dalam hal memverifikasi, memvalidasi hasil kesesuaian antara hasil kimia klinik misalnya dengan urin dan dengan hasil dari kimia apa namanya darah rutin ya, darah rutin ditambah nanti dengan bantuan pemeriksaan lanjutan biokimia klinik. Jadi ada keterkaitannya misalnya di urin ini bagaimana. Jadi misalnya dengan melihat kondisi ini lalu kita periksa urin, maka mungkin asumsinya urinnya tadi kan seperti saya katakan tadi albuminuria ya kan, ada ditemukan albumin, ureanya kemudian di situ ditemukan glukosa urin, glukosuria, kemudian lagi di situ ada kemungkinan lagi mungkin kita tidak tahu akan ditemukan misalnya kelainan-kelainan lainnya di dalam urin, termasuk di situ mungkin ditemukan sel-sel epitel kemudian ditemukan silinder dan mungkin ada juga hematuria atau viuria tergantung nanti penyakitnya. Sementara pada kondisi seperti ini dengan glukosa darah yang tinggi ini mungkin hemoglobinnya mungkin menurun karena kita tahu bahwa hemoglobin itu dari eritrosit. Eritrosit ini proses akselerasi pembentukannya dibantu oleh eritropoietin. Eritropoietin berasal dari ginjal. Ginjal yang mengalami kerusakan berarti eritropoietinnya juga menurun. Kemudian lagi mungkin saja ini leukositnya meningkat ya kan, mungkin saja ya kan. Kalau trombosit ini mungkin bisa juga menurun. Tapi juga di sini tinggal kita melihat APTT PT-nya mungkin karena APTT PT ini kan jalur pembekuan darah. Itu ada beberapa komponennya yang disintesis oleh hepar. Dengan hepar mengalami penurunan mungkin akan mengalami pemanjangan ya kan APTT ya kan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman makin bertambah ilmunya dan pastinya salam ATLM. Saya Ahmad Le pamit.